Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai kamar Arya, membangunkannya dengan lembut. Ia membuka mata, tersenyum pada dirinya sendiri di cermin. 2 hari lagi, ia akan menjadi Nyonya Raihan Wijaya. Pernikahan impian yang telah ia rencanakan selama berbulan-bulan. Gaun putihnya tergantung rapi di lemari, sepatu hak tingginya mengkilap, dan undangan-undangan mewah sudah tersebar ke ratusan tamu. Arya, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Bertemu Raihan di sebuah kafe 2 tahun lalu, jatuh cinta, dan kini siap melangkah ke pelaminan. Tapi hari ini, pertemuan keluarga terakhir sebelum hari H, seharusnya menjadi momen sempurna. Arya bangun dari tempat tidur, meregangkan tubuhnya. Ia mandi dengan air hangat, membiarkan aroma sabun lavender menenangkan pikirannya. Setelah itu, ia memilih pakaian sederhana tapi elegan, blus putih dengan rok panjang berwarna pastel. Rambut panjangnya dikunci rapi, dan sedikit makeup membuat wajahnya tampak segar. Hari ini harus sempurna, gumamnya sambil melihat ke foto Raihan di ponselnya. Raihan, pria 30 tahun yang sukses mengelola perusahaan keluarga, selalu membuatnya merasa dicintai. Ia ingat bagaimana Raihan melamarnya di pantai saat matahari terbenam, dengan cincin berlian yang berkilauan. Mobilnya melaju mulus di jalan tol menuju rumah mewah keluarga Wijaya di pinggiran kota. Rumah itu seperti istana, gerbang besi tinggi, taman luas dengan air mancur, dan bangunan utama bergaya Eropa dengan pilar-pilar marmer. Arya sudah sering ke sana, tapi setiap kali, ia masih terpesona. Tuan Wijaya, ayah Raihan, adalah seorang taipan properti yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol, setidaknya begitu cerita yang ia dengar. Nyonya Wijaya, ibunya, adalah wanita sosialita yang selalu tampil sempurna, dengan perhiasan mahal dan senyum yang tampaknya tak pernah pudar. Saat Arya tiba, pelayan rumah menyambutnya dengan hormat. "Selamat pagi, Nona Arya. Tuan dan Nyonya sudah menunggu di ruang tamu." Arya mengangguk, hati berdegup kencang karena kegembiraan. Ia masuk ke rumah, aroma bunga segar menyambutnya. Ruang tamu luas, dengan sofa kulit mewah dan lukisan-lukisan mahal di dinding. Raihan sudah ada di sana, berdiri sambil tersenyum lebar. "Sayang, kamu datang," katanya sambil memeluknya erat. Ciuman singkat di pipi membuat Arya tersipu. Tuan dan Nyonya Wijaya duduk di sofa utama, tampak seperti raja dan ratu. Tuan Wijaya, pria berusia 60-an dengan rambut uban dan setelan jas mahal, mengangguk ramah. Nyonya Wijaya, yang terlihat awet muda berkat perawatan kecantikan, tersenyum tipis. "Arya, duduklah. Kami punya sesuatu yang penting untuk dibahas sebelum pernikahan," kata Tuan Wijaya dengan suara tegas tapi sopan. Arya duduk di sebelah Raihan. Tangannya digenggam erat oleh tunangannya. Pembicaraan dimulai dengan ringan. Rencana bulan madu ke Eropa, daftar tamu, dan detail kecil lainnya. Arya tertawa saat Raihan bercanda tentang bagaimana ia akan menari di pesta. Suasana hangat, seperti keluarga yang harmonis. Tapi tiba-tiba, Tuan Wijaya mengeluarkan sebuah map tebal dari meja samping. "Arya, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang harus diselesaikan. Ini perjanjian pranikah. Standar untuk keluarga seperti kami, untuk melindungi aset keluarga." Arya mengerjap, terkejut. Perjanjian pranikah? Ia pernah mendengarnya, tapi tak pernah membayangkan akan menghadapinya. Map itu dibuka, halaman-halaman tebal penuh tulisan hukum yang rumit. Nyonya Wijaya tersenyum lebih lebar. Mata hijaunya berkilauan seperti sedang menang lotre. "Jangan khawatir, sayang. Ini hanya formalitas. Klausul-klausulnya adil. Misalnya, jika, amit-amit, ada perceraian, aset Raihan tetap aman. Dan kamu harus menyerahkan hak atas properti pribadimu ke keluarga Wijaya sebagai jaminan kesetiaan." Arya membaca sekilas. Klausul itu merugikan. Ia tak boleh bekerja setelah menikah tanpa izin. Asetnya seperti apartemen kecil yang ia beli dengan susah payah harus dialihkan. Dan bahkan hak asuh anak di masa depan lebih condong ke pihak Wijaya. Ini bukan perjanjian. Ini seperti kontrak budak.
Hatinya berdegup kencang, tapi ia menahan diri. Rehan tampak bingung. Ayah, ini perlu? Arya dan aku saling percaya. Tuan Wijaya tertawa kecil. Anakku, bisnis adalah bisnis. Kami sudah melihat banyak kasus. Ini untuk kebaikan semua. Nyonya Wijaya menambahkan. Ya, dan Arya pasti mengerti. Kami kan keluarga sekarang. Senyum mereka sombong, seperti sudah mengklaim kemenangan. Mereka memandang Arya seolah ia hanyalah tambahan kecil dalam kerajaan mereka, bukan pasangan setara. Arya merasa amarah membara di dada. Tapi ia tersenyum balik, pura-pura tenang. Baik, saya akan bacanya dulu. Terima kasih atas kepercayaannya. Dalam hati, ia berpikir, kalian tak tahu siapa aku sebenarnya. Adikku, Alex, pengacara kondang yang pernah menjatuhkan perusahaan-perusahaan besar. Ia akan menghapus senyum sombong kalian itu selamanya. Pertemuan berlanjut dengan makan siang, tapi Arya tak bisa menikmati makanan mewah itu. Pikirannya melayang ke masa kecilnya dengan Alex. Mereka tumbuh di keluarga sederhana, ayah ibu yang bekerja keras. Alex, adik laki-lakinya yang lebih muda 2 tahun, selalu pintar hukum sejak kecil. Ia lulus cum laude dari fakultas hukum terbaik, dan kini menjadi pengacara handal yang spesialisasi dalam kasus bisnis curang. Arya ingat bagaimana Alex pernah membela temannya dari kontrak tidak adil, dan menang telak di pengadilan. Setelah makan, Arya pamit pulang lebih awal dengan alasan lelah. Di mobil, ia menelepon Alex. Alex, aku butuh bantuanmu. Calon mertuaku memberi perjanjian pranikah yang gila. Mereka tersenyum seperti sudah menang. Suara Alex di ujung telepon tenang tapi tegas. Kirim salinannya ke aku. Biarkan kakak. Aku akan urus. Senyum mereka akan lenyap besok. Malam itu, Arya tak bisa tidur. Ia membaca ulang perjanjian itu, menemukan lebih banyak celah yang mencurigakan. Bagaimana bisa mereka begitu sombong? Tapi ia tersenyum dalam gelap. Hari yang seharusnya sempurna berubah jadi awal perang. 2 hari sebelum pernikahan. Tapi ia tak akan menyerah. Alex akan datang, dan segalanya akan berubah. Malam itu, Arya duduk di meja kerjanya yang kecil di apartemennya. Cahaya lampu meja menerangi tumpukan kertas perjanjian pranikah yang terbuka lebar. Apartemennya sederhana, jauh dari kemewahan rumah Wijaya, dinding putih polos, rak buku penuh sketsa desain grafis, dan foto keluarga yang sudah usang di dinding. Tapi di sini, ia merasa aman. Ponselnya berdering lagi. Suara Alex masih bergema di telinganya dari panggilan tadi siang. Kirim sekarang. Kak, aku akan bedah malam ini juga. Ia memindai dokumen itu dengan hati-hati. Jarinya gemetar saat mengirim file lewat email aman yang Alex ajarkan padanya bertahun-tahun lalu. Sambil menunggu balasan, pikiran Arya melayang ke masa lalu, seperti sungai yang tak bisa dihentikan. Ia ingat hari-hari di rumah kayu tua mereka di pinggiran kota kecil, di mana bau hujan selalu bercampur dengan aroma masakan ibu. Ayahnya, seorang sopir truk yang bekerja shift malam, sering pulang dengan cerita tentang jalanan panjang yang tak berujung. Ibunya, penjahit rumahan, menjahit gaun-gaun sederhana sambil bersenandung lagu-lagu lama. Arya, saat itu gadis remaja berusia 16 tahun, sering duduk di teras sambil menggambar, bermimpi jadi desainer besar. Alex, adiknya yang berusia 14, selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Mata coklatnya penuh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Itu adalah musim panas yang panas, tahun 2010, ketika segalanya berubah. Keluarga mereka hampir kehilangan segalanya karena kontrak pinjaman dari perusahaan pinjaman ilegal. Ayah Arya terjebak dalam jebakan bunga gila-gilaan, dan rumah mereka hampir disita. Kita tak punya pilihan, nak, kata ayahnya suatu malam. Suaranya parau setelah menangis diam-diam. Ibunya hanya memeluk Arya erat, berbisik, kita akan bertahan. Bersama. Alex, yang saat itu sudah membaca buku-buku hukum curi-curi dari perpustakaan sekolah, tak bisa tinggal diam. Ia menghabiskan malam-malamnya di kamar kecil mereka, di bawah cahaya lilin karena listrik sering mati. Kak, ini salah.
Mereka memanipulasi kontraknya. Lihat klausul ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Katanya suatu hari, menunjuk halaman kusut dengan jari kecilnya. Arya tertawa saat itu, menganggapnya sebagai hayalan anak kecil. Tapi Alex serius. Ia menulis surat ke kantor bantuan hukum lokal, meniru gaya pengacara dari film-film yang mereka tonton diam-diam di TV hitam putih. Tak disangka, surat itu menarik perhatian seorang pengacara sukarlawan yang kebetulan mantan jaksa. Ia datang ke rumah mereka, membaca analisis Alex, dan tertawa kagum. Anak ini jenius. Dia menemukan celah yang bahkan timku lewatkan. Berkat itu, keluarga mereka lolos dari penyitaan. Perusahaan pinjaman mundur setelah ancaman tuntutan, dan ayah Arya bahkan mendapat kompensasi kecil. Malam kemenangan itu, mereka makan mie instan spesial dengan telur, kemewahan langka. Alex, dengan wajah penuh keringat tapi mata berbinar, memeluk Arya erat. Aku sumpah, Kak, aku akan lindungi kamu dari orang-orang seperti mereka. Tak ada yang boleh injak keluarga kita lagi. Tahun-tahun berikutnya, sumpah itu menjadi nyata. Alex lulus SMA dengan nilai sempurna, beasiswa penuh ke Fakultas Hukum Universitas ternama. Ia bekerja paruh waktu sebagai asisten pengacara, belajar dari kasus-kasus besar. Arya, yang pindah ke kota besar untuk kuliah desain, selalu menjadi pendengar setianya saat ia curhat tentang korupsi di dunia hukum. Orang kaya seperti itu, Kak, mereka pikir uang bisa beli segalanya. Tapi hukum tak bisa dibeli, katanya suatu malam lewat telepon. Suaranya penuh api. Lulusan cum laude, Alex langsung direkrut firma hukum elit. Kini, di usia 26, ia adalah pengacara kondang yang namanya sering muncul di berita. Alex Rahman, pembela korban penipuan bisnis, yang pernah menjatuhkan CEO perusahaan farmasi karena pemalsuan data. Kembali ke masa kini, ponsel Arya bergetar. Email dari Alex. Sudah kubaca. Ini bukan perjanjian. Ini bom waktu. Klausul 72. Mereka coba ambil asetmu tanpa hak. Dan ada tanda tangan palsu di lampiran. Aku akan hubungi kontak di pengadilan besok pagi. Tenang, Kak. Biar aku urus. Senyum mereka akan lenyap besok. Arya tersenyum tipis, merasa beban di dadanya ringan. Alex selalu begitu, tenang di permukaan, tapi seperti badai di balik awan. Tapi malam itu, keraguan mulai merayap. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang retak. Apakah pernikahan ini layak diperjuangkan? Rehan tulus. Ia tahu itu. Pagi tadi, saat ia pamit, Rehan mencium keningnya dan berbisik. Aku tak sabar jadi suamimu, sayang. 2 hari lagi, dunia kita berubah. Tapi keluarganya, Tuan dan Nyonya Wijaya dengan senyum sombong mereka, seolah Arya hanyalah pion dalam permainan mereka. Ia ingat tatapan Nyonya Wijaya saat menyodorkan map itu. Dingin, penuh kepuasan, seperti predator yang sudah mengunci mangsa. Arya bangun. Berjalan ke jendela. Kota di bawahnya berkilauan, tapi terasa asing. Ia memikirkan ibunya, yang meninggal 2 tahun lalu karena kanker, dan ayahnya yang kini pensiun di desa, hidup dari tabungan tipis. Jangan biarkan mereka injakmu, Nak. Pesan ibunya di ranjang sakit. Alex adalah pewaris pesan itu. Tapi apakah Arya siap untuk perang ini? 2 hari sebelum pernikahan. Dan segalanya bisa runtuh. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Nomor tak dikenal. Ia angkat ragu-ragu. Suara pria tua, serak dan akrab. Nona Arya? Ini dari kantor Tuan Wijaya. Besok pagi, ada pertemuan tambahan untuk finalisasi perjanjian. Jangan terlambat. Jantung Arya berdegup kencang. Mereka tak mau tunggu. Tapi ia tersenyum dalam gelap. Baik, saya akan datang. Ia menutup telepon, lalu kirim pesan ke Alex. Mereka dorong besok. Siap. Balasan datang seketika. Lebih siap dari sebelumnya. Besok, permainan dimulai. Arya merebahkan diri lagi. Mata terpejam. Bayang-bayang masa lalu membawa kekuatan, bukan ketakutan. Alex akan datang.
dan senyum sombong Wijaya akan retak. Tapi di balik itu, ia bertanya-tanya, akankah Rehan berdiri di sisinya? Malam gelisah itu berlalu lambat, meninggalkan mimpi tentang rumah kayu tua dan sumpah adiknya yang tak tergoyahkan. Malam semakin larut, tapi Arya tak kunjung terlelap. Jam di samping tempat tidurnya menunjukkan pukul 1 dini hari. Jarum detiknya berdetak seperti jantung yang tak tenang. Apartemennya yang biasanya nyaman kini terasa sempit. Dinding-dindingnya seolah menekan dadanya. Ia berguling ke samping, menatap ponselnya yang layarnya gelap. Pesan terakhir dari Alex masih terbaca di pikirannya. Tidur, Kak. Besok kita lawan. Tapi bagaimana bisa tidur saat dunia yang ia bangun dengan Rehan terasa seperti pasir yang runtuh? Ia bangun. Kakinya menyentuh lantai dingin. Berjalan pelan ke dapur kecil. Ia menuang segelas air dingin, minum pelan sambil menatap jendela. Kota di luar masih hidup. Lampu neon klub malam berkedip. Mobil-mobil melaju di jalan raya seperti sungai cahaya. Tapi di hatinya, badai berputar. Perjanjian pranikah itu bukan hanya kertas. Itu simbol dari segala keraguan yang selama ini ia tekan. Apakah Rehan benar-benar mencintainya? Atau hanya terjebak dalam bayang-bayang keluarganya? Apakah ia, gadis dari keluarga sederhana, pantas masuk ke dunia mewah yang penuh intrik ini? Kau terlalu naif, Arya. Gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya bergema pelan di ruangan kosong. Ponselnya berdering tiba-tiba, membuatnya tersentak. Nama Rehan muncul di layar. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab. Halo, sayang, kamu belum tidur? Suara Rehan lembut, tapi ada nada khawatir di baliknya. Aku susah tidur. Kamu baik-baik saja? Arya tersenyum tipis. Meski ia tahu Rehan tak bisa melihatnya. Iya, cuma mikirin besok. Pertemuan tambahan yang mereka bilang tadi. Ada jeda panjang di ujung sana. Pertemuan apa? Ayah tak bilang apa-apa padaku. Rehan terdengar bingung, mungkin sedikit kesal. Arya menggigit bibir, memutuskan untuk jujur, setidaknya sebagian. Mereka mau finalisasi perjanjian pranikah pagi ini. Katanya. Biar tak ada drama di hari haji. Suara Rehan langsung berubah. Nada defensif menyusup. Sayang, itu cuma formalitas. Ayahku suka overthink soal bisnis. Jangan khawatir, ya? Aku di sini untukmu. 2 hari lagi, kita bebas dari semua ini. Arya ingin percaya. Ia ingat bagaimana Rehan selalu ada. Saat ia sakit flu tahun lalu, ia datang dengan sup buatan tangan. Saat proyek desainnya gagal, ia mendengarkan curhatannya hingga pagi. Tapi malam ini, kata-katanya terasa kosong. Ray, apa kamu tahu isi perjanjian itu? Klausulnya aneh. Seperti mereka tak percaya padaku. Rehan menghela napas panjang. Aku baca sekilas. Tapi ayah bilang itu standar. Lihat, keluargaku punya sejarah buruk dengan pernikahan. Ibuku pernah cerita soal sepupu yang dicuri hartanya. Ini cuma proteksi. Percayalah padaku. Oke? Aku cinta kamu, Arya. Bukan asetmu. Cinta. Kata itu seharusnya menghangatkan. Tapi malah membuat dadanya sesak. Aku juga cinta kamu. Tapi rasanya seperti aku masuk perang, Ray. Ia mendengar Rehan tertawa pelan. Mencoba meringankan suasana. Kalau perang, aku senjata rahasiamu. Sekarang, tidur yuk. Besok aku jemput kamu. Kita sarapan bareng sebelum ke sana. Mereka mengobrol sebentar tentang hal-hal kecil. Rencana bulan madu di Paris, lagu pertama yang akan mereka tari. Tapi saat telepon ditutup, keraguan kembali merayap. Rehan tak tahu betapa dalam luka yang ditimbulkan keluarganya. Atau mungkin, ia memilih tak tahu. Arya kembali ke kamar. Tapi tidur masih menjauh. Ia membuka laci meja samping tempat tidur, mengeluarkan kotak kayu tua yang jarang disentuh. Di dalamnya, foto-foto lama. Ia dan Alex kecil, tersenyum di depan rumah kayu. Ayah mereka menggendong keduanya di bahu. Ibu tersenyum lemah di ranjang rumah sakit. Di bawah tumpukan itu, ada amplop kuning usang, dokumen lama yang ibunya titipkan sebelum meninggal. Simpan ini,
"Nak, suatu hari mungkin berguna," katanya waktu itu. Tangannya dingin tapi penuh kekuatan. Arya membukanya pelan. Jarinya menyusuri kertas yang sudah menguning. Dokumen itu adalah laporan investigasi swasta dari 2 dekade lalu tentang keluarga Wijaya. Ibunya, yang dulu bekerja sebagai penjahit untuk sosialita kaya, pernah mendengar gosip dari kliennya, Nyonya Wijaya yang muda saat itu. Ternyata, kekayaan Wijaya tak sepenuhnya bersih. Laporan itu menyebutkan praktik bisnis curang, pemalsuan dokumen tanah untuk proyek properti pertama mereka, kolusi dengan pejabat lokal untuk hindari pajak, bahkan tuduhan penggusuran paksa warga miskin di desa pinggiran. Tak ada tuntutan resmi waktu itu. Uang bicara lebih lantang, tapi bukti-bukti foto dan catatan kesaksian masih ada. Seorang saksi, seorang petani tua, menggambarkan bagaimana rumahnya diratakan tanpa ganti rugi, sementara Tuan Wijaya tersenyum di koran sebagai pengusaha visioner. Arya terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan gosip. Ini bom waktu. Apakah Alex tahu? Ia harus tunggu pagi. Tapi rahasia ini membuatnya merasa dikhianati lebih dalam. Keluarga yang ia anggap ideal, ternyata dibangun di atas penderitaan orang lain seperti keluarganya dulu. Mereka sama saja, bisiknya. Amarah bercampur sedih. Ia menyimpan dokumen itu kembali, tapi tidur tetap tak datang. Malam itu, ia bergulat dengan bayangan. Raihan yang tulus, orang tuanya yang sombong, dan masa lalu yang kini menghantui masa depannya. Pagi menyingsing terlalu cepat. Cahaya matahari menyusup lagi, tapi kali ini terasa menyengat. Arya mandi dingin, mencoba membersihkan kelelahan dari wajahnya. Ia memilih pakaian yang lebih tegas, kemeja putih rapi dan celana panjang hitam, seperti armor. Saat ia bersiap keluar, ponsel berdering. "Alex, pagi, Kak. Aku sudah di kota. Pesawat mendarat sejam lalu. Kita ketemu di kafe dekat rumah Wijaya?" Jam 9, sebelum pertemuan mereka. Suara Alex tenang, tapi Arya bisa merasakan semangat di baliknya. "Alex, kamu benar-benar datang?" tanyanya, suaranya bergetar. "Tentu saja. Aku bawa tim kecil, analis hukum dan detektif swasta. Perjanjian itu sudah kubedah. Ada yang lebih besar di baliknya." Arya tersenyum untuk pertama kalinya pagi itu. "Ada sesuatu yang harus kuceritakan padamu. Dokumen lama tentang Wijaya." Alex tertawa pelan. "Bagus. Kita punya amunisi. Sampai jumpa, Kak. Ingat, hari ini kita mulai balas dendam." Ia menutup telepon, tapi saat hendak keluar pintu, bel apartemen berbunyi. Melalui interkom, suara pelan terdengar. "Arya? Ini aku, Raihan. Aku jemput sekarang." Jantungnya melonjak. Raihan di sini lebih awal. Tapi di balik pintu, ia tahu, badai sudah mulai berputar. Cliffhanger pagi itu. Saat ia membuka pintu, Raihan berdiri dengan bunga di tangan, tapi matanya penuh pertanyaan. "Kamu kelihatan lelah. Ada yang salah." Dan di kejauhan, tak terlihat olehnya, mobil hitam tanpa plat nomor parkir di seberang jalan. Alex, yang sudah tiba, mengawasi dari bayang-bayang. Pagi itu, kafe kecil di pinggir jalan dekat rumah Wijaya ramai dengan aroma kopi segar dan suara gemericik koran. Arya duduk di sudut. Tangannya memeluk cangkir latte hangat. Mata coklatnya menyapu ruangan. Ia datang lebih dulu, setelah buru-buru meminta maaf pada Raihan di depan apartemennya. "Aku harus urus sesuatu dulu. Sayang, ketemu teman lama sebentar. Nanti aku hubungi," katanya tadi. Suaranya dibuat ringan meski hatinya bergejolak. Raihan tampak ragu. Bunga mawar merah di tangannya layu sedikit. Tapi ia mengangguk. "Oke, tapi jangan lama. Pertemuan jam 10, ya?" Sekarang, jam menunjukkan pukul 8.45, dan Arya menunggu seperti prajurit sebelum pertempuran. Pintu kafe berdering, dan Alex masuk. Adiknya tak berubah banyak sejak terakhir mereka bertemu 6 bulan lalu. Rambut hitam pendek rapi, jas abu-abu gelap yang pas di tubuh atletisnya, dan tas kulit hitam yang berisi laptop dan dokumen rahasia. Tapi matanya,
tajam seperti pisau bedah, langsung menemukan Arya. Ia melangkah cepat, tersenyum lebar saat memeluknya erat. "Kak, kamu kelihatan tegang. Kopi ini obatnya?" Candanya sambil duduk, memesan espresso hitam tanpa gula. Arya tertawa pelan, merasa beban ringan seketika. "Kamu datang beneran. Aku takut kamu cuma bercanda." Alex menggeleng, matanya serius. "Sumpahku dulu masih berlaku. Kirim dokumen lama itu ke emailku semalam." "Wah, Kak, ini emas murni. Laporan investigasi tahun 90-an tentang Wijaya, pemalsuan tanah, penggusuran ilegal. Aku sudah hubungi kontak di KPK. Mereka tertarik buka kasus lama kalau ada bukti baru." Ia membuka laptop. Layar menampilkan analisis perjanjian pranikah dengan highlight merah di klausul-klausul mencurigakan. Dan ini, tanda tangan palsu di halaman 15. Pengacara mereka ceroboh. Mereka berbisik-bisik selama 15 menit, merencanakan langkah awal. Alex akan muncul di pesta prapernikahan malam ini sebagai teman lama Arya dari kuliah. Bukan langsung ungkap identitas. Kita observasi dulu. Lihat reaksi mereka saat aku tanya soal perjanjian. Kalau mereka dorong finalisasi hari ini, aku kirim surat peringatan anonim sore ini. Arya mengangguk, tapi ada keraguan di matanya. "Rehan, dia tak tahu apa-apa. Aku tak mau dia terluka." Alex menyentuh tangannya lembut. "Kalau dia tulus, dia akan paham. Kalau enggak, Kak, kamu pantas yang lebih baik." Pukul 9.30. Arya pamit. "Aku harus ke rumah Wijaya sekarang. Pertemuan finalisasi." Alex berdiri, memeluknya lagi. "Hati-hati. Aku ikut pesta malam ini. Sampai jumpa, Kak." Ia menonton Arya pergi, lalu menelepon timnya, 2 analis hukum di mobil di luar. Target, pesta Wijaya malam ini. Mulai surveillance. Sementara itu, di rumah Wijaya, suasana sudah tegang. Ruang kerja Tuan Wijaya, dengan dinding kayu mahoni dan meja besar penuh dokumen, menjadi arena pertemuan. Tuan Wijaya duduk di kursi kulit. Map perjanjian terbuka di depannya. Nyonya Wijaya berdiri di samping, mengenakan gaun sutra hijau zamrud yang membuatnya tampak seperti ratu. Rehan duduk di seberang, gelisah, sementara pengacara keluarga, seorang pria kurus bernama Pak Harun, menyiapkan pena. "Arya mana?" tanya Tuan Wijaya, suaranya tajam. Pintu terbuka, dan Arya masuk. Wajahnya tenang meski jantungnya berdegup. "Maaf terlambat sedikit." Lalu lintas. Ia duduk di sebelah Rehan, yang langsung genggam tangannya. "Kamu baik-baik saja?" bisiknya. Arya mengangguk, tapi matanya tertuju pada map itu. "Mari kita selesaikan," kata Tuan Wijaya, mendorong map ke arahnya. "Tanda tangan di sini, dan besok pernikahan aman." Pak Harun mulai jelaskan klausul terakhir. "Nona Arya, dengan tanda tangan ini, Anda setuju aset pribadi dialihkan sebagai jaminan. Ini melindungi keluarga." Arya membaca pelan, pura-pura bingung. "Tapi, ini berarti apartemen saya jadi milik Wijaya? Bahkan sebelum menikah?" Nyonya Wijaya tersenyum tipis. Suaranya manis beracun. "Ya, sayang. Keamanan keluarga lebih penting. Kami tak mau ada yang merasa dirugikan nanti." Rehan mengerutkan dahi. "Ayah, ini terlalu jauh. Arya tak punya aset besar. Ini tak adil." Tuan Wijaya melotot padanya. "Diam. Ray, ini untukmu juga." Ketegangan naik, tapi Arya angkat tangan. "Saya butuh waktu pikir. Mungkin malam ini, setelah pesta prapernikahan, saya tanda tangan." Mereka protes, tapi Arya tegas. "Besok hari haji tak ada yang mau drama, kan?" Mereka setuju dengan enggan. Senyum Nyonya Wijaya sedikit retak. Malam tiba lebih cepat dari yang diharapkan. Pesta prapernikahan di taman belakang rumah Wijaya seperti dongeng. Lampu-lampu tali berkelap-kelip. Meja-meja bundar ditutup taplak sutra putih. Dan pelayan berjas hitam menyajikan canape kaviar dan sampanye vintage. Tamu-tamu elit,
pengusaha, sosialita, dan selebriti kecil, berkumpul. Tawa mereka bergema di udara malam yang hangat. Arya mengenakan gaun hitam sederhana yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Rambutnya digerai dengan anting mutiara pemberian ibunya. Reyhan, tampan dalam tuxedo, tak lepas memeluk pinggangnya. "Kamu cantik malam ini," bisiknya, mencium pipinya. Tapi di balik senyumnya, Arya waspada. Ia melihat Tuan dan Nyonya Wijaya menyapa tamu, senyum sombong mereka kembali utuh, seolah perjanjian sudah ditandatangani. Alex tiba tepat pukul 8, berpura-pura tersesat saat bertanya arah ke pelayan. Ia muncul di gerbang taman, mengenakan kemeja biru tua dan celana chino, tampak seperti tamu biasa. "Arya," serunya, melambai antusias. Tamu-tamu menoleh, penasaran. Arya berpura-pura terkejut, memeluknya erat. "Alex, kamu datang. Ini teman kuliahku dulu, Alex Rahman." Reyhan menyambut ramah, berjabat tangan. "Senang kenal." Arya jarang cerita teman lamanya. Alex tersenyum lebar, tapi matanya menusuk saat berjabat dengan Tuan Wijaya yang mendekat. "Tuan Wijaya? Saya dengar banyak tentang Anda. Bisnis properti, kan? Hebat sekali." Tuan Wijaya mengangguk-angkuh, tapi tangannya menarik cepat. "Iya, Nak. Kamu apa pekerjaannya sekarang?" "Seorang konsultan hukum kecil-kecilan," jawab Alex ringan, tapi tatapannya tak lepas. Nyonya Wijaya bergabung, senyumnya kaku. "Konsultan? Menarik. Arya, kenapa tak bilang ada tamu spesial?" Mereka berempat berdiri di tengah taman, musik jazz lembut di latar. Alex mulai menggali halus. "Oh, iya, selamat di atas pernikahannya." Arya cerita soal persiapan, termasuk perjanjian pranikah. "Itu pasti ribet." "Ya, Tuan, klausulnya banyak." Udara langsung tebal. Tuan Wijaya batuk pelan. Nyonya Wijaya memutar gelas sampanyenya lebih cepat. "Ah, standar saja. Melindungi keluarga," jawab Tuan Wijaya cepat. Alex mengangguk pura-pura paham. "Benar. Saya pernah tangani kasus serupa. Tapi kadang, klausul tersembunyi bisa bermasalah. Misalnya, kalau ada pemalsuan tanda tangan." Kata-katanya menggantung, seperti ancaman terselubung. Nyonya Wijaya tersedak sampanye. Wajahnya memucat. "Pemalsuan? Apa maksudmu?" tanyanya tajam. Alex tertawa ringan. "Oh, cuma cerita lama. Kasus klien saya dulu. Maaf kalau menakut-nakuti." Tapi matanya berkata lain. Ia tahu, dan mereka merasakannya. Arya, di samping, tersenyum licik, menikmati permainan adiknya. Reyhan mengerutkan dahi, curiga, tapi pesta berlanjut. Alex bergabung dengan tamu lain, berpura-pura mengobrol santai, tapi ia rekam percakapan tadi lewat earpiece tersembunyi. Saat malam beranjak, Tuan Wijaya tarik Arya ke samping. "Siapa sebenarnya anak itu? Dia bikin gelisah." Arya tersenyum polos. "Teman biasa, Tuan." "Kenapa?" Tapi di balik pohon, Alex kirim pesan. "Rekaman aman. Besok, kita tekan." Nyonya Wijaya, dari kejauhan, tatap Alex dengan mata menyipit. Senyum sombongnya mulai pudar. Malam itu berakhir dengan kembang api, tapi bagi Arya, ini awal ledakan sungguhan. Cliffhanger. Saat pesta bubar, ponsel Alex bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. "Kau siapa? Jangan campur urusan Wijaya, atau sesal seumur hidup." Malam pesta prapernikahan berakhir dengan dentuman kembang api yang memukau. Tapi bagi Arya, itu seperti suara tembakan pembuka perang. Ia berdiri di teras rumah Wijaya. Angin malam menyapu gaun hitamnya. Sementara tamu-tamu mulai berpamitan. Reyhan memeluknya dari belakang. Dagunya bersandar di bahu Arya. "Malam yang indah, ya? Alex itu temanmu yang keren. Dia bilang dia pengen ketemu lagi besok." Suaranya hangat, tapi Arya merasakan nada penasaran di baliknya. Ia berbalik, tersenyum paksa. "Iya, dia orangnya asyik. Tapi sekarang,
Aku capek. Pulang yuk. Mereka berdua naik mobil Rayhan. Suasana di dalamnya hening kecuali deru mesin. Rayhan mencoba memecah keheningan. Kamu tadi kelihatan tegang pas Alex tanya soal perjanjian. Ada apa, sayang? Kalau kamu ragu, kita bisa tunda tanda tangan. Arya menoleh. Matanya mencari kebenaran di wajah tunangannya yang tampan di bawah cahaya lampu jalan. Ray, kamu benar-benar tak tahu isi lengkapnya? Klausul tentang asetku. Rasanya seperti mereka tak percaya aku setia. Rayhan menghela napas. Tangannya mencengkeram setir lebih erat. Aku tahu sedikit. Ayah bilang itu untuk lindungi warisan. Tapi kalau bikin kamu nggak nyaman, aku bicara sama mereka besok. Janji itu seharusnya menenangkan. Tapi malah membuat Arya bertanya-tanya. Apakah Rayhan bagian dari permainan ini? Atau korban tak berdaya seperti dirinya? Saat tiba di apartemen, ia mencium pipi Rayhan singkat. Terima kasih. Aku cinta kamu. Pintu tertutup, dan sendirian lagi. Arya merasa seperti aktor di panggung yang salah. Ia langsung ambil ponsel, kirim pesan ke Alex. Pulang aman. Rekaman tadi. Balasan datang cepat. Sudah di tangan tim. Analisis selesai jam 2 pagi. Kirim salinan perjanjian lengkap sekarang. Aku di hotel dekat sini. Arya buru-buru pindai map tebal itu dengan scanner portable yang Alex kirimkan via kurir sore tadi. Alat canggih yang bisa mendeteksi tinta palsu. File terkirim, dan ia rebahan di sofa. Mata terpejam tapi pikiran berlari. Di kamar hotel sederhana tapi strategis. Hanya 5 menit dari rumah Wijaya. Alex Rahman bekerja seperti mesin. Meja kerjanya penuh. Laptop utama dengan layar terbagi 4, printer portabel yang mencetak analisis, dan 2 cangkir kopi dingin. Di sebelahnya, 2 anggota timnya. Lisa, analis hukum berusia 30-an dengan kacamata tebal, dan Tom, detektif swasta mantan polisi yang tangannya penuh tato. Bos, lihat ini, kata Lisa, menunjuk layar. Klausul 41, transfer aset otomatis setelah 6 bulan pernikahan. Itu melanggar pasal 35 UU Perkawinan. Tak ada persetujuan istri yang eksplisit. Alex mengangguk. Matanya menyipit. Bagus. Dan tanda tangan di lampiran B? Tom, cek tinta. Tom angkat selidek kertas di bawah lampu UV portable. Cahaya biru menyala. Mengungkap garis-garis tak wajar. Palsu. 100%. Tinta digital. Ditambahkan belakangan. Pengacara mereka, Pak Harun, kemungkinan besar terlibat. Alex tersenyum dingin. Jarinya mengetik cepat. Ini bukan cuma kesalahan. Ini jebakan. Mereka rencanakan perceraian palsu nanti. Ambil aset Arya. Lalu Rayhan, selamat. Lisa menggeleng. Brutal. Dan dokumen lama yang Arya kirim? Aku cross-check dengan arsip KPK. Pemalsuan Tanah Wijaya tahun 1998. Saksi utama hilang misterius. Kita bisa hubungkan. Malam berganti dini hari. Alex bekerja tanpa henti, menyusun laporan 50 halaman, bukti pemalsuan, pelanggaran hukum, dan rekomendasi tuntutan balik. Ia rekam suara dari ERPH pesta tadi, percakapan Tuan Wijaya yang sombong tentang melindungi aset dari gadis biasa seperti dia. Jam 3 pagi, ia kirim draft ke Arya. Celah ditemukan. Klausul tersembunyi. Hak asuh anak condong ke Wijaya. Bahkan tanpa bukti pengabaian. Ini bom. Tidur dulu, Kak. Besok kita action. Tapi Alex tak tidur. Ia buka file lama. Foto Arya kecil, tersenyum di depan rumah kayu. Untukmu, Kak, gumamnya. Pagi menyingsing dengan sinar matahari yang menyilaukan. Arya bangun dengan kepala berat. Tapi pesan Alex membuatnya tersenyum. Ia mandi cepat, pilih outfit netral, sweater abu-abu dan jeans, siap untuk hari yang tak biasa. Hari pernikahan tinggal 1 hari lagi. Tapi finalisasi perjanjian dijadwalkan siang ini di ruang kerja Wijaya. Rayhan telpon pagi-pagi. Aku jemput jam 11? Kita sarapan dulu di kafe favorit. Arya setuju, tapi hatinya gelisah.
Sementara itu, di rumah Wijaya, ketegangan membara. Tuan Wijaya mondar-mandir di ruang kerjanya. Wajahnya merah padam. Nyonya Wijaya duduk di sofa, memutar gelang berlian di pergelangan tangannya. Siapa anak itu? Alex? Dia tahu terlalu banyak. Tatapannya seperti tahu rahasia kita. Tuan Wijaya hentikan langkahnya. Tatap istrinya tajam. Cari tahu. Hubungi Pak Harun sekarang. Kalau dia ancam perjanjian, kita tekan Arya langsung. Beri ultimatum. Tanda tangan hari ini, atau pernikahan batal. Nyonya Wijaya mengangguk, tapi matanya penuh ketakutan. Raihan mulai curiga. Kalau dia tahu soal masa lalu kita. Pukul 11, Raihan jemput Arya. Sarapan di kafe kecil itu manis. Pankek dengan madu. Tangan mereka saling genggam di atas meja. Aku senang kita punya momen begini sebelum kies besok, kata Raihan. Matanya penuh cinta. Arya hampir cerita semuanya. Tentang Alex, perjanjian, masa lalu keluarganya. Tapi ia tahan. Ray, janji ya. Apapun yang terjadi siang ini, kamu di sisiku. Raihan angguk tegas. Selamanya. Mereka tiba di rumah Wijaya tepat waktu. Ruang kerja sudah siap. Map perjanjian terbuka. Pak Harun dengan pena di tangan. Tuan dan Nyonya Wijaya duduk seperti hakim. Arya, mari selesaikan, kata Tuan Wijaya. Suaranya dingin. Tanda tangan di sini. Lalu kita lanjut persiapan pesta. Arya duduk. Tangannya gemetar sedikit saat ambil pena. Raihan di samping. Tatapannya penuh harap. Tapi tiba-tiba, pintu terbuka tanpa ketukan. Alex masuk. Tas kerjanya di bahu. Wajah tenang seperti badai yang mendekat. Maaf ganggu. Arya, aku bawa dokumen yang kamu minta tadi. Semua mata tertuju padanya. Tuan Wijaya bangun setengah. Siapa kamu? Ini pertemuan pribadi. Alex tersenyum sopan, tapi matanya menusuk. Alex Rahman, konsultan hukum. Kakak Arya. Maaf, teman dekatnya. Kata, kakak, terlontar pelan, tapi cukup untuk membuat Raihan tersentak. Kakak? Arya, kamu tak bilang punya adik. Arya angguk pelan. Tatap Alex penuh syukur. Nyonya Wijaya memucat. Ingat pesta semalam. Kamu lagi. Keluar sekarang. Tapi Alex tak bergeming. Ia taruh map tipis di meja. Buka halaman pertama. Sebelum tanda tangan, saya sarankan baca ulang klausul 72. Ada ketidaksesuaian. Pak Harun ambil map itu. Matanya melebar saat baca. Ini, analisis eksternal? Bagaimana Anda dapat akses? Alex abaikan. Tatap Tuan Wijaya langsung. Klausul itu tak hanya merugikan Nona Arya, tapi melanggar undang-undang. Transfer aset tanpa konsensualitas? Dan tanda tangan di lampiran. Palsu, Tuan. Tinta digital, ditambahkan post facto. Ruangan membeku. Raihan bangun. Apa maksudnya? Ayah. Tuan Wijaya batuk. Wajahnya basah keringat. Ini fitnah. Pengacara, usir dia. Tapi Alex angkat tangan. Suaranya tenang tapi tegas. Saya rekam percakapan semalam. Intimidasi terhadap Arya? Itu bukti pidana. Ia tekan tombol di ponsel. Suara Tuan Wijaya bergema dari speaker kecil. Tanda tangan atau pernikahan batal, gadis. Nyonya Wijaya tutup mulut. Senyum sombongnya retak total. Arya berdiri. Suaranya mantap untuk pertama kalinya. Cukup. Saya tak tanda apa-apa. Alex, jelaskan semuanya. Alex mulai. Pelanggaran hukum, celah perjanjian, dan petunjuk masa lalu Wijaya. Raihan tatap ayahnya dengan mata penuh kekecewaan. Ayah, ini benar. Tuan Wijaya coba bela diri. Ini untuk lindungi kamu, nak. Tapi terlambat. Alex rekam semuanya diam-diam via kamera tersembunyi di kancing jasnya. Bukti intimidasi terbaru. Saat ia keluar ruangan, Alex kirim file ke tim KPK. Satu langkah lagi, bisiknya ke Arya. Malam itu, Arya dan Raihan duduk di taman.
Angin sepoi membawa aroma bunga. Maaf aku bohong soal Alex, kata Arya. Raihan peluk dia erat. Aku paham sekarang. Kita lawan bareng. Tapi di balik pohon, bayang-bayang bergerak. Seseorang mengawasi. Cliffhanger. Ponsel Alex berdering. Nomor tak dikenal. Kau pikir ini akhir? Wijaya punya teman di mana-mana. Hati-hati. Atau adikmu yang kena dulu. Sore itu, setelah kios di ruang kerja Wijaya, taman belakang rumah mewah itu terasa seperti medan perang yang sunyi. Matahari condong ke barat, mewarnai langit jingga, tapi udara penuh ketegangan yang tak terucap. Arya dan Raihan duduk di bangku kayu di bawah pohon akasia besar. Tangan mereka saling genggam erat, tapi jari-jari Arya masih gemetar. Alex sudah pergi sejam lalu, meninggalkan map analisis hukumnya di meja seperti bom yang belum meledak. Aku tak menyangka, sayang, kata Raihan pelan. Suaranya parau. Matanya, yang biasanya penuh tawa, kini merah karena menahan air mata. Ayah ibu, mereka seperti orang asing sekarang. Arya memandangnya. Hatinya terbelah. Ia ingin memeluk Raihan erat, meyakinkannya bahwa ini bukan akhir dunia mereka. Tapi luka segar dari pengkhianatan keluarganya masih membara. Ray, kamu tahu berapa lama aku ragu? Sejak perjanjian itu disodorkan, rasanya seperti aku masuk kandang singa. Tapi kamu selalu bilang percaya padaku. Raihan mengangguk, tapi bahunya merosot. Aku percaya, tapi aku buta. Ayah bilang itu, proteksi keluarga, dan aku telan mentah-mentah. Maaf, Arya, aku gagal lindungi kamu. Ia menarik Arya ke pelukannya. Aroma koloun familiarnya bercampur bau tanah basah dari hujan siang tadi. Untuk sesaat, dunia terasa hanya milik mereka berdua. Dua orang yang terluka, tapi bersatu. Tapi ilusi itu pecah saat pintu belakang rumah terbuka dengan keras. Nyonya Wijaya muncul. Gaun sutra hijaunya kusut. Riasannya luntur seperti topeng yang terkelupas. Di belakangnya, Tuan Wijaya mondar-mandir seperti harimau kurungan. Telepon di tangannya berdering tak henti. Raihan, kemari sekarang, bentak Tuan Wijaya. Suaranya menggelegar. Nyonya Wijaya tatap Arya dengan mata penuh racun. Kamu bawa anak itu ke sini untuk hancurkan kami? Siapa dia sebenarnya? Pengacara bayaran. Kata-katanya tajam, tapi ada getar ketakutan di baliknya. Senyum sombong yang dulu menghiasi wajahnya kini diganti ekspresi panik. Raihan bangun, tapi tak lepas genggaman Arya. Ibu, cukup. Ini bukan salah Arya. Kalian yang mulai. Perjanjian itu, intimidasi itu. Alex cuma lindungi kakaknya. Kata, kakak, terdengar asing di mulutnya. Tapi benar. Nyonya Wijaya mendengus. Melangkah mendekat. Lindungi? Dia ancam masa lalu kami. Kalau berita ini bocor, reputasi Wijaya hancur. Tamu pernikahan besok, mereka akan kabur. Ia tatap Arya langsung. Suaranya turun jadi bisikan beracun. Kamu pikir kamu siapa? Gadis biasa dari kampung. Pemburu harta yang beruntung dapat Raihan. Kalau tak tanda perjanjian, pernikahan batal. Dan kami pastikan nama kamu dicoreng di media sosial. Foto-foto palsu, gosip soal skandalmu. Arya merasa darahnya mendidih. Ia bangun. Tatap Nyonya Wijaya tanpa gentar. Gosip? Seperti yang kalian lakukan pada warga desa tahun 90-an? Saya baca dokumennya. Bu, penggusuran paksa, pemalsuan tanah. Kalian bangun kerajaan di atas air mata orang miskin seperti keluargaku dulu. Kata-katanya bergema, membuat Tuan Wijaya berhenti mondar-mandir. Dokumen apa? Itu fitnah lama. Bentaknya, tapi wajahnya memucat. Nyonya Wijaya mundur selangkah, tapi cepat pulih. Kau tak punya bukti. Dan kalau punya, kami beli diamnya. Uang bicara, nak. Raihan tarik Arya mundur. Suaranya tegas untuk pertama kalinya. Cukup. Aku tak mau bagian dari ini lagi. Kalau kalian terus begini, aku yang batalin pernikahan. Arya dan aku akan mulai dari nol, tanpa Wijaya.
Ancaman itu seperti petir. Tuan Wijaya tatap putranya dengan mata melebar. Kamu gila? Warisanmu, perusahaanmu. Nyonya Wijaya tutup mulut. Air mata mulai mengalir. Rehan, jangan, kami cuma mau lindungi kamu dari orang seperti dia. Tapi Rehan geleng kepala. Peluk Arya lebih erat. Arya bukan orang seperti dia. Dia keluargaku sekarang. Mereka berempat berdiri dalam keheningan tegang. Angin meniup daun-daun akasia seperti bisikan rahasia. Akhirnya, Tuan Wijaya menghela napas panjang. Suaranya lelah. Baik, kita bicara besok pagi, sebelum upacara. Tanpa pengacara itu. Ia balik badan. Tarik Nyonya Wijaya masuk rumah. Pintu ditutup dengan bunyi pelan yang terasa seperti akhir era. Rehan dan Arya ditinggal sendirian lagi. Tapi aliansi mereka terasa rapuh, seperti kaca yang retak, indah tapi mudah pecah. Malam itu, Arya pulang ke apartemen dengan Rehan mengantar. Di mobil, mereka tak banyak bicara, hanya tangan saling genggam dan lagu-lagu lembut dari radio. Saat tiba, Rehan cium keningnya lama. Aku serius tadi, sayang, kita lawan bareng. Besok, aku konfrontasi ayah lagi. Arya angguk. Tapi saat pintu apartemen tertutup, ia langsung ambil ponsel. Alex, update. Pesan balas datang cepat. Surat peringatan anonim sudah dikirim ke Pak Harun. Isinya, batalkan perjanjian atau kami laporkan pemalsuan ke KPK. Plus, aku hubungi saksi lama dari dokumen ibu, seorang petani yang selamat. Dia siap bersaksi. Arya tersenyum. Tapi senyum itu pudar saat ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat ragu. Suara wanita muda terdengar. Nona Arya? Ini Rina, asisten sosialita terkenal. Maaf ganggu malam-malam. Tapi, ada gosip panas tentangmu. Katanya, kamu pemburu harta Wijaya. Bahkan ada foto editan kamu dengan pria lain. Sudah viral di grup Wa Elit. Jantung Arya berhenti. Ia buka Instagram, dan benar, akun gosip anonim posting foto Arya dengan Alex, yang diedit jadi romantis. Caption, calon pengantin Wijaya ternyata main api? Pernikahan batalkah? Panik melanda. Nyonya Wijaya bergerak cepat. Sebarkan racun lewat jaringan sosialitanya. Arya telpon Rehan langsung. Rey, lihat ini, gosip palsu. Rehan jawab tenang. Aku tahu. Ibu kirim ke aku juga. Aku blokir dia sementara. Jangan khawatir, besok aku bersihkan. Tapi suaranya goyah, dan Arya tahu, tekanan mulai retakkan aliansi mereka. Ia rebahan di sofa, air mata mengalir pelan. Kenapa mereka begini? Aku cuma mau bahagia. Sementara itu, di Hotel Alex, lampu meja masih menyala. Ia duduk dengan Lisa dan Tom. Layar laptop penuh screenshot gosip. Ini serangan balik. Nyonya Wijaya, kata Tom, suaranya kasar. Kita counter. Aku infiltrasi grup Wa itu. Tanam bukti palsu mereka. Lisa angguk. Dan surat peringatan? Pak Harun balas tadi. Ini kesalahpahaman. Mari negosiasi. Alex tertawa dingin. Negosiasi? Mereka takut. Kirim update ke KPK malam ini. Lampirkan rekaman intimidasi. Ia tatap foto keluarga di dompetnya. Jarinya menyusuri wajah Arya kecil. Mereka injak yang salah. Jam 11 malam. Arya dapat pesan dari Alex. Gosip? Aku urus. Besok pagi, kita ketemu di kafe. Bawa Rehan kalau bisa. Dia kunci aliansi. Tapi saat ia coba tidur, ponsel berdering lagi. Kali ini, nomor tak dikenal dengan suara pria tua. Serak. Nona Arya? Ini dari masa lalu Wijaya. Saksi yang Alex hubungi? Jangan percaya dia. Atau keluargamu yang kena. Panggilan terputus. Meninggalkan Arya terjaga. Jantung berdegup. Cliffhanger. Di luar jendela apartemennya. Bayang-bayang bergerak. Seseorang mengintip. Ponsel di tangan merekam. Siapa pengkhianat di aliansi rapuh ini? Pagi hari pernikahan menyingsing dengan cahaya matahari yang cerah.
Tapi bagi Arya, itu seperti sorot lampu interogasi yang tak kenal ampun. Apartemennya berantakan, gaun putih tergantung di pintu kamar mandi, sepatu hak tinggi berserakan di lantai, dan meja dapur penuh cangkir kopi kosong dari malam tanpa tidur. Panggilan misterius tadi malam masih bergema di telinganya. Suara pria tua yang mengancam saksi Alex, seolah Wijaya punya jaringan hantu dari masa lalu. Ia bangun dengan mata sembab, meraih ponsel untuk yang kesekian kalinya. Pesan dari Rehan. Aku di depan. Buka pintu. Kita hadapi ini bareng. Jantungnya berdegup lega sekaligus cemas. Aliansi mereka rapuh. Tapi hari ini, tak ada mundur lagi. Pintu terbuka, dan Rehan masuk dengan wajah pucat. Setelan jas pernikahannya sudah rapi tapi dasinya miring. Di tangannya, buket bunga lili putih. Simbol kemurnian yang kini terasa ironis. Sayang, katanya pelan. Memeluk Arya erat hingga ia merasakan detak jantungnya yang kencang. Gosip malam tadi. Aku sudah bicara sama teman di media. Mereka tarik postingan itu. Tapi ibu, dia kirim pesan panjang. Minta maaf tapi bilang, ini untuk kebaikanmu. Arya mundur selangkah. Tatap matanya penuh pertanyaan. Dan kamu percaya? Atau ini cuma taktik supaya pernikahan jalan? Rehan geleng kepala. Suaranya tegas meski bergetar. Aku percaya kamu. Aku blokir mereka berdua pagi ini. Kita pergi sekarang. Ke pesta keluarga besar di ballroom hotel. Ayah bilang ada pembicaraan akhir sebelum upacara. Alex sudah di sana. Arya angguk. Ambil tas kecil berisi dokumen cadangan. Dia kirim pesan. Siap. Bawa bukti digital. Hari ini, kita ungkap semuanya. Mereka berciuman singkat, lalu keluar tangan bergandengan, meninggalkan apartemen seperti meninggalkan masa lalu yang retak. Ballroom Hotel Wijaya di pusat kota seperti istana dongeng, langit-langit tinggi dengan chandelier kristal berkilau, meja-meja bundar ditutup taplak sutra emas, dan bunga mawar merah segar di setiap sudut. Pesta keluarga besar, sekitar 50 orang, dari sepupu jauh hingga mitra bisnis, sudah ramai. Aroma kopi dan pastry segar bercampur tawa sopan. Musik piano lembut mengalun di latar. Tuan dan Nyonya Wijaya berdiri di tengah, menyapa tamu dengan senyum palsu yang mulai pudar. Tuan Wijaya, jasnya tak sewinkle biasa, berbisik ke istrinya. Pak Harun bilang surat peringatan itu bluff. Kita punya lawyer lebih baik. Tapi si Alex cari tahu siapa dia sebenarnya. Arya dan Rehan masuk pelan. Tangan saling genggam seperti jangkar. Kepala-kepala menoleh. Bisikan mulai terdengar. Itu calon pengantinnya. Cantik. Tapi gosipnya. Nyonya Wijaya langsung mendekat. Wajahnya seperti topeng retak. Rehan. Arya. Akhirnya datang. Mari duduk di meja utama. Kita bicara perjanjian dulu. Sebelum tamu lain tahu. Suaranya manis. Tapi mata hijaunya penuh perhitungan. Rehan tolak halus. Nggak sekarang, Bu. Tunggu Alex dulu, teman Arya. Nyonya Wijaya mengerutkan dahi. Tapi sebelum ia protes, pintu ballroom terbuka lebar. Alex masuk seperti badai yang terkendali. Jas hitam rapi, tas laptop di bahu, dan ekspresi tenang yang menyembunyikan amarah. Di belakangnya, Lisa dan Tom berpura-pura sebagai teman keluarga. Tapi tas mereka penuh gadget rekam. Keluarga besar berhenti bicara. Mata tertuju padanya. Alex melangkah langsung ke meja utama, di mana Tuan Wijaya duduk dengan map perjanjian terbuka. Selamat pagi, semua. Maaf telat. Lalu lintas. Ia tersenyum sopan, tapi tatapannya langsung ke Tuan Wijaya. Tuan Wijaya, boleh saya presentasi singkat? Soal perjanjian ini. Ruangan hening seketika. Tuan Wijaya bangun setengah. Wajahnya memerah. Kamu lagi. Ini acara keluarga, bukan pengadilan. Tapi Alex tak bergeming. Ia buka laptop, hubungkan ke proyektor besar di dinding. Layar raksasa yang seharusnya untuk slideshow pernikahan kini jadi panggung keadilan. Izinkan saya perkenalkan diri dengan benar. Saya Alex Rahman, adik Arya Rahman. Pengacara spesialis hukum bisnis,
mantan jaksa khusus KPK. Kata, adik, bergema seperti bom. Arya angguk pelan ke arah keluarga. Rehan tersenyum bangga di sisinya. Tamu-tamu berbisik kaget. Adik? Arya punya saudara pengacara terkenal itu. Nyonya Wijaya tutup mulut. Senyumnya hilang total. Adik? Kamu bohong. Arya bilang kamu teman kuliah. Alex tertawa pelan. Tekan tombol enter. Layar menyala. Slide pertama. Foto masa kecil Arya dan Alex di rumah kayu sederhana. Lengkap dengan tanggal lahir resmi. Bukan bohong, Bu. Ini bukti DNA keluarga. Dan sekarang, mari kita bahas perjanjian. Slide berganti cepat. Analisis klausul merah, highlight pelanggaran UU perkawinan, dan scan tinta palsu di bawah UV. Klausul 72, transfer aset paksa, melanggar hak perempuan. Lampiran B, tanda tangan palsu, ditambahkan digital. Ini bukan kesalahan, ini penipuan. Ruangan meledak bisikan. Sepupu Rehan angkat tangan. Tunggu, ini serius. Tuan Wijaya berdiri. Suaranya menggelegar. Fitnah. Matikan itu. Tapi Alex lanjut. Suaranya tenang seperti dosen kuliah. Slide berikutnya. Rekaman audio dari ruang kerja kemarin. Suara Tuan Wijaya. Tanda tangan atau pernikahan batal. Tamu-tamu tersentak. Beberapa tutup telinga. Nyonya Wijaya bangun. Wajahnya pucat pasi. Cukup. Ini palsu. Alex tekan tombol lagi. Video dimulai. Rekaman kamera tersembunyi di kancing jasnya, menunjukkan Tuan Wijaya mengancam Arya secara pribadi di taman pesta. Kamu pikir kami tak tahu? Kami punya saksi. Lalu, slide penutup. Dokumen lama dari Ibu Arya. Foto penggusuran desa tahun 1998. Kesaksian petani tua yang selamat. Kekayaan Wijaya dibangun dari pemalsuan tanah dan kolusi pajak. KPK sudah punya salinan ini. Hari ini, perjanjian dibatalkan. Besok, investigasi penuh. Keluarga besar kacau. Omelan, tangis pelan, dan tatapan kecewa ke Tuan Wijaya. Rehan berdiri. Tatap ayahnya dengan mata penuh luka. Ayah, kenapa? Ini bukan keluarga yang ku kenal. Tuan Wijaya ambruk ke kursi. Tangannya gemetar. Rey, ini untuk lindungi warisanmu. Dari orang luar seperti dia. Tapi kata-katanya lemah. Senyum sombongnya retak seperti kaca pecah. Nyonya Wijaya, putus asa. Dekati Alex pelan. Suaranya berbisik. Berapa? Kami bayar diam. 100 miliar? 200? Ambil. Dan hapus semua. Alex tatap dia dingin. Matanya tak berkedip. Uang tak bisa beli keadilan. Bu. Saya tolak. Dan ingat, sumpah adik saya sejak kecil. Lindungi keluarga dari monster seperti kalian. Kata itu menusuk. Membuat Nyonya Wijaya mundur. Air mata mengalir. Tamu-tamu mulai bubar. Beberapa ambil ponsel untuk rekam. Tapi Lisa blokir sinyal wifi ruangan. Trik cerdas untuk kontrol narasi. Arya berdiri di sisi Alex. Tangannya di bahu adiknya. Terima kasih. Bisiknya. Rehan peluk dia. Bisik. Kamu luar biasa. Tapi Tuan Wijaya bangun lagi. Suaranya putus asa. Tunggu. Kami tarik perjanjian. Pernikahan jalan. Tolong. Jangan lapor KPK. Alex angguk pelan. Terlambat. Tapi kalau kooperatif. Mungkin ringan hukuman. Ia tutup laptop. Ruangan hening lagi. Saat mereka keluar ballroom, Arya rasakan angin segar. Rahasia terbongkar. Senyum sombong Wijaya hilang. Tapi di koridor hotel, ponsel Alex berdering. Nomor tak dikenal. Suara pria serak. Bagus pertunjukanmu, Rahman. Tapi kau baru mulai. Wijaya punya teman di pengadilan. Dan satu rahasia yang bisa hancurkan adikmu selamanya. Panggilan terputus. Meninggalkan Alex tatap layar kosong. Jantung berdegup. Cliffhanger. Di belakang mereka, bayang-bayang bergerak di pintu darurat. Seseorang rekam semuanya. Siap sebarkan ke media. Badai hukum.
Koridor hotel yang mewah terasa seperti terowongan panjang setelah ledakan di ballroom, dengan karpet merah tebal menyerap langkah kaki Arya, Rayhan, dan Alex yang tergesa. Udara dingin dari AC menusuk kulit mereka, tapi keringat dingin masih mengalir di punggung Arya. Rekaman misterius yang baru saja mengancam Alex bergema di pikirannya seperti gema badai yang mendekat. "Siapa itu?" tanyanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam di antara bisikan tamu yang bubar. Alex tatap ponselnya. Jarinya mengetik cepat untuk touch nomor, tapi layar hanya menunjukkan private. "Tak tahu. Tapi Wijaya main kotor. Kita harus percepat langkah." Rayhan, yang tangannya masih menggenggam Arya erat, tatap adik iparnya dengan mata penuh kekaguman bercampur cemas. "Kamu luar biasa tadi, Alex. Tapi, apa sekarang? Pernikahan besok pagi. Dan ayah dia hancur." Mereka berhenti di lobi, di mana cahaya matahari siang menyusup melalui jendela kaca raksasa. Alex ambil napas dalam. Pikirannya berputar seperti roda gigi mesin hukum yang tak pernah berhenti. "Sidang darurat. Aku sudah ajukan pagi ini via aplikasi pengadilan online, atas nama Arya, tuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi emosional. Hakimnya teman lama dari KPK. Dia setuju gelar jam 3 sore ini di pengadilan negeri terdekat. Ini bukan pengadilan biasa. Ini hearing prainvestigasi untuk KPK." Arya mengerjap, terkejut. "Sidang? Hari ini? Tapi, tamu pernikahan, persiapan." Alex tatap kakaknya lembut. "Itu harga keadilan. Kak, kalau kita tunggu besok, Wijaya akan beli waktu. Lobi hakim, sebarkan gosip lebih luas." Rayhan angguk tegas, meski wajahnya pucat. "Aku ikut. Ini salahku juga. Keluargaku yang mulai." Mereka buru-buru keluar hotel, naik mobil hitam sewaan Alex yang sudah menunggu di valet. Di dalam, Lisa dan Tom sudah siap. Laptop terbuka, file-file digital siaga. "Bos, hakim konfirmasi. Ruang sidang 5, jam 3 tepat. Saksi pertama. Petani dari dokumen lama, Pak Suryo. Dia naik kereta dari desa pagi ini," kata Lisa. Suaranya efisien. Tom tambah, "Dan aku selidiki panggilan tadi. Kemungkinan dari jaringan Wijaya di bawah tanah. Ada hacker yang bisa kita panggil kalau perlu." Perjalanan ke pengadilan singkat tapi tegang. Arya tatap keluar jendela, melihat kota berlalu seperti adegan film cepat. Gedung pencakar langit, pedagang kaki lima, dan spanduk iklan pernikahan yang ironis. "Ray, maaf kalau ini rusak semuanya," bisiknya. Rayhan cium tangan Arya. "Rusak? Ini selamatkan kita. Aku tak mau nikah di atas kebohongan." Alex, di kursi depan, tatap cermin spion. "Ingat, Kak, tetap tenang di saksi. Jangan emosi, biar bukti bicara." Pengadilan negeri pusat kota seperti benteng beton yang tak tergoyahkan, dengan bendera merah putih berkibar di angin panas. Jam 2.45, mereka masuk ruang sidang 5, ruangan sederhana dengan meja kayu panjang, kursi plastik keras, dan hakim wanita berusia 50-an, Bu Ratna, yang duduk di kursi tinggi dengan toga hitam. Di satu sisi, tim Alex, Arya, Rayhan, Lisa sebagai asisten, dan Tom di belakang dengan gadget. Di sisi lain, Tuan dan Nyonya Wijaya sudah hadir. Wajah mereka seperti abu. Tuan Wijaya dengan jas kusut. Nyonya Wijaya memegang tas tangan mahal seperti perisai. Pak Harun, pengacara mereka, duduk di sebelah, tapi terlihat gelisah. Ia tahu surat peringatan Alex bukan bluff. "Sidang darurat dimulai," kata Bu Ratna. Suaranya tegas tapi adil. "Kasus pembatalan perjanjian pranikah Rahman versus Wijaya, plus permohonan investigasi KPK atas dugaan pemalsuan dokumen. Tuan Rahman, presentasi Anda." Alex berdiri. Suaranya mantap seperti pidato di pengadilan besar. Ia hubungkan laptop ke proyektor ruangan. Layar menyala dengan slide-slide yang sama dari ballroom. Analisis klausul, scan tinta palsu, rekaman intimidasi. "Yang mulia, perjanjian ini bukan kontrak sah. Ini jebakan hukum. Klausul 7.2 melanggar pasal 35 UU Perkawinan.
Transfer aset paksa tanpa konsensualitas. Tanda tangan lampiran? Palsu, dibuktikan UV analisis oleh ahli forensik kami. Ia tekan play. Rekaman Tuan Wijaya mengancam Arya bergema di ruangan sunyi. Tuan Wijaya geliat tidak nyaman. Tapi Pak Harun bangun protes. Objection. Rekaman itu diambil tanpa izin. Bukti ilegal. Bu Ratna angkat alis. Dibenarkan jika untuk bukti pidana. Tuan Harun. Lanjut. Alex tersenyum tipis. Lanjut ke saksi pertama. Pak Suryo, petani tua berusia 70-an dengan baju lusuh dan tongkat kayu, dibantu Tom masuk ruangan. Pak Suryo, ceritakan tahun 1998, kata Alex lembut. Pak Suryo duduk. Suaranya serak tapi penuh amarah. Saya punya tanah warisan di desa Cikupa. Tuan Wijaya datang. Janji ganti rugi untuk proyek mall. Tapi dokumen palsu. Tanah saya hilang, di surat. Rumah diratakan buldoser. Keluarga saya tercerai-berai. Saya selamat karena lari malam-malam. Ia tunjuk foto lama di slide. Puing-puing rumah. Tuan Wijaya tersenyum di koran dengan headline, Proyek Sukses. Ruangan bergemuruh pelan. Nyonya Wijaya tutup mata. Tangannya gemetar. Tuan Wijaya tatap meja. Mulutnya terkunci. Pak Harun coba cross-examine. Pak Suryo, ini 25 tahun lalu. Bukti. Pak Suryo angkat amplop kuning usang. Dokumen asli dari Ibu Arya. Ini kontrak asli. Tanda tangan saya dipalsukan. Bu Ratna angguk. Saksi kredibel. Tuan Wijaya. Tanggapan. Tuan Wijaya bangun ragu. Suaranya pecah. Yang mulia, itu masa lalu. Bisnis keras. Tapi tak ada niat jahat. Kami bayar ganti rugi nanti. Alex tak beri kesempatan. Saksi kedua, mantan karyawan Wijaya, Ibu Dewi, wanita 40-an yang dulu akuntan internal. Dibawa via video call dari kantornya di luar kota. Wajahnya tegang di layar. Saya kelola pajak Wijaya tahun 2005 hingga 2010. Tuan Wijaya instruksikan sembunyikan aset offshore. Penipuan pajak 50 miliar rupiah. Saya mundur karena tak tahan. Tapi kontrak NDA saya. Alex tunjuk email bocor yang Tom dapatkan. Ini bukti transaksi Cayman Island. Ruangan hening total. Pak Harun protes lemah. Ini spekulasi. Tapi Bu Ratna pukul palu kecil. Cukup. Ini cukup untuk investigasi KPK. Sidang berlanjut 2 jam, penuh ketegangan. Alex hadirkan saksi ketiga, rekan bisnis Wijaya yang mundur karena etika, yang ungkap kolusi tender proyek. Nyonya Wijaya akhirnya runtuh, bisik ke suaminya. Kita kalah. Tuan Wijaya, putus asa, minta jeda. Di koridor, ia dekati Alex pelan. Berapa untuk hentikan ini? Kami akui salah, tapi jangan hancurkan semuanya. Alex tatap dingin. Bukan soal uang. Soal keadilan untuk orang seperti Pak Suryo dan kakakku. Sidang ditutup jam 5 sore. Bu Ratna bacakan putusan. Perjanjian pranikah dibatalkan efektif immediate. KPK diminta investigasi dugaan pemalsuan dan penipuan pajak dalam 48 jam. Tuntutan ganti rugi emosional Arya Rahman disetujui. 500 juta rupiah, plus biaya hukum. Palu dipukul. Ruangan bergemuruh. Arya berdiri. Air mata bahagia mengalir. Perjanjian hilang. Wijaya terpojok. Rehan peluk dia erat. Kita menang. Alex tersenyum. Tapi matanya waspada. Mereka keluar pengadilan saat senja. Udara panas diganti angin sejuk. Tapi hubungan Arya Rehan diuji saat rahasia keluarga Arya terungkap di sidang. Kemiskinan masa lalu, foto rumah kayu, cerita ibu penjahit. Di mobil, Rehan tatap Arya lembut. Kamu tak pernah cerita detailnya. Keluargamu luar biasa kuat. Arya angguk, tapi ada retak. Takut kamu anggap aku kurang, Rey. Ia balas. Justru sebaliknya. Aku bangga. Tapi di balik kata manis, Arya rasakan jarak. Rahasia terbongkar, tapi luka masih segar. Malam itu, di apartemen Alex yang sementara,
Tim rayakan kecil, pizza dan soda. Kita hancurkan senyum mereka, kata Tom, angkat gelas. Tapi ponsel Alex berdering. KPK konfirmasi razia besok pagi di kantor Wijaya. Cliffhanger. Saat mereka tertawa, pintu apartemen diketuk keras. Seorang kurir serahkan amplop tebal. Untuk Arya Rahman. Dari mantan tunangan. Di dalam, foto lama Arya dengan pria misterius. Rahasia masa lalu yang bisa hancurkan aliansi baru mereka. Malam di apartemen sementara Alex terasa seperti jeda pernapasan singkat setelah maraton panjang. Tapi kegembiraan tim cepat pudar saat pintu diketuk keras. Tom, yang paling dekat, bangun dari sofa dengan tangan siap di saku. Kebiasaan mantan polisi. Ia buka pintu pelan, menemukan kurir seragam biru yang biasa mengantar dokumen hukum. Paket untuk Nona Arya Rahman. Tanda tangan di sini, kata kurir datar, menyerahkan amplop tebal coklat tanpa pengirim. Tom tatap Alex, yang angguk setuju. Saat pintu tertutup, Arya ambil amplop itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup seperti drum perang. Dari siapa? Tanya Rehan, yang duduk di sebelahnya di meja makan kecil, penuh kertas analisis sidang. Arya buka amplop pelan. Jarinya menyusuri kertas tebal di dalamnya. Foto-foto lama jatuh ke meja. Ia berusia 22, tersenyum di pesta ulang tahun teman kuliah. Tangan melingkar di bahu pria tampan berambut gondrong, Ricky, mantan pacarnya yang ia tinggalkan 6 tahun lalu setelah ia ketahuan selingkuh. Foto kedua. Mereka berciuman di taman kampus. Tim Estam Digital menunjukkan 2017. Foto ketiga. Email printout dari Ricky, berisi pesan mesra. Arya sayang, maaf dulu. Aku masih cinta kamu. Mari ketemu lagi. Di bawahnya, catatan tangan. Rahasia calon pengantin Wijaya. Pernikahan batalkah? Seorang teman lama. Arya memucat. Dunia berputar. Ini masa lalu. Bagaimana mereka dapat ini? Alex ambil foto itu. Matanya menyipit seperti elang. Palsu. Tidak, ini asli. Tapi editan tim Estam. Lihat bayangan di foto kedua. Cahaya tak cocok. Lisa, analisnya, ambil laptop dan scan cepat. Benar, bos. Email itu diretas dari server lama kampus. Pengirim asli Ricky. Tapi catatan tangan ini tinta segar, dari hari ini. Rehan tatap Arya dengan mata melebar. Campur kaget dan keraguan. Arya, kamu tak pernah cerita soal dia. Ini kapan? Suaranya lembut, tapi ada nada yang menusuk. Arya rasakan retak di aliansi mereka, seperti kaca yang hampir pecah. Arya tarik napas dalam. Air mata menggenang. 5 tahun lalu. Ray. Sebelum kita ketemu. Dia selingkuh. Aku putus. Itu sejarah mati. Kenapa sekarang? Rehan angguk pelan. Tapi tangannya lepas dari genggaman Arya. Aku percaya kamu. Tapi ini dari mantan tunangan? Maksudnya aku. Alex berdiri. Suaranya tegas. Ini pengkhianatan terakhir Wijaya. Mereka gali masa lalu kamu via Private Investigator. Tom, trach kurir itu. Tom angguk. Keluar ruangan dengan ponsel. Lisa tambah. Dan gosip tadi? Ini lanjutan. Mereka mau retakkan kalian sebelum KPK razia besok. Pagi berikutnya, badai hukum mencapai puncak. Jam 6 pagi, tim KPK, 5 agen berjas hitam dengan rompi anti peluru, menyerbu kantor pusat Wijaya di gedung pencakar langit pusat kota. Berita pagi meledak. Taipan Property ditangkap atas dugaan penipuan pajak dan pemalsuan dokumen. Kamera TV berkedip di lobi. Wartawan berdesak-desakan saat Tuan Wijaya dibawa keluar dengan borgol. Wajahnya abu-abu, jasnya robek di lengan. Nyonya Wijaya, yang coba ikut, didorong mundur oleh polisi. Ini salah paham, teriaknya. Tapi suaranya tenggelam di keriuhan. Aset disita, rekening beku, properti disegel, reputasi hancur dalam semalam. Di apartemen, Arya dan Rehan nonton berita itu di TV kecil. Suasana tegang. Rehan mondar-mandir. Ponselnya berdering tak henti. Mitra bisnis mundur.
Sepupu keluarga kirim pesan simpati palsu. Ayah, dia tak pernah cerita seberapa dalam ini. Gumamnya, tatap Arya penuh luka. Dan foto tadi malam aku tahu itu jebakan. Tapi rasanya sakit. Arya bangun. Dekati dia pelan. Ray, itu masa lalu. Aku pilih kamu sekarang. Kita bisa mulai baru. Tanpa perjanjian. Tanpa rahasia. Rayhan tatap matanya lama. Lalu peluk dia erat. Aku tahu. Maaf. Tapi pernikahan besok. Masih jalan. Sebelum Arya jawab, pintu apartemen diketuk lagi. Alex masuk. Membawa map tebal baru. Bukti irrefutable dari KPK. Ini akhir mereka. Katanya. Suaranya penuh kepuasan. Ia buka laptop. Tunjuk email dan transaksi digital. Lihat ini. Hubungan Wijaya dengan skema ilegal. Tuan Wijaya transfer 10 miliar rupiah ke rekening offshore tahun lalu untuk suap pejabat KPK. Dan Nyonya Wijaya? Ia Hirepi yang gali foto kamu. Arya. Bukti chat mereka. Gali masa lalu gadis itu. Buat retak. Rayhan tersentak. Ibu? Dia lakukan itu. Alex angguk. Ya. Dan ini, rekaman telepon dari Pak Harun ke hacker. Coba hapus bukti pemalsuan perjanjian. Semua terhubung. Alex lanjut. Suaranya seperti jaksa di pengadilan. KPK sudah tangkap Pak Harun pagi ini. Tuntutan, penipuan, pemalsuan, penggelapan pajak. Hukuman minimal 15 tahun. Senyum sombong mereka hilang selamanya. Ia tunjuk layar. Screenshot chat Nyonya Wijaya. Bayar pi 500 juta rupiah. Pastikan foto bocor sebelum sidang. Arya tutup mulut. Campur kaget dan lega. Mereka putus asa sekali. Rayhan ambruk ke kursi. Air mata mengalir. Keluargaku hancur karena keserakahan mereka sendiri. Sore itu, polisi datang menjemput Tuan Wijaya dari kantor polisi ketahanan. Berita update. Pengusaha Wijaya diinterogasi atas tuduhan korupsi. Wartawan penuhi depan kantor. Flash kamera menyilaukan saat ia dibawa ke mobil polisi. Kepala tertunduk. Nyonya Wijaya ikut ditahan. Tas desainernya disita sebagai bukti. Ini akhir, bisik Alex. Tatap TV. Tapi di balik kemenangan, Arya rasakan beban. Ia tarik Rayhan ke balkon kecil apartemen. Angin kota meniup rambut mereka. Ray, nasib pernikahan kita gimana? Setelah semua ini, kamu masih mau? Rayhan tatap langit senja. Matanya penuh konflik. Aku cinta kamu, Arya. Tapi, lihat ayah di TV itu. Bagian diriku hancur. Aku butuh waktu. Bukan batalin, tapi tunda. Mulai dari nol. Seperti yang kukatakan kemarin. Tanpa tekanan Wijaya. Tanpa rahasia. Kata-katanya seperti pisau. Tapi adil. Arya angguk pelan. Air mata jatuh. Aku paham. Kita mitra setara sekarang. Tunggu kapanpun kamu siap. Mereka peluk lama. Angin membawa janji baru. Tak sempurna, tapi jujur. Alex bergabung di balkon. Tangannya di bahu kakaknya. Kamu kuat, Kak. Dan Rayhan dia pilih benar. Tapi saat malam turun, ponsel Arya berdering. Nomor Rayhan. Sayang, aku pikir ulang. Besok, kita nikah sederhana. Hanya kita, Alex, dan ayahmu di desa. Tanpa Wijaya. Jantung Arya melonjak. Serius? Ya, aku maafin masa lalu. Punyamu dan keluargaku. Kita mulai bersih. Tapi di kejauhan, sirene polisi bergema lagi. Razia lanjutan di rumah Wijaya. Pengkhianatan terakhir mereka gagal. Senyum sombong hilang total. Arya tutup mata. Rasakan fajar baru. Saat ia rebahan, ponsel bergetar, pesan anonim. Selamat atas kemenangan. Tapi rahasia Alex yang sebenarnya? Ia sembunyikan satu kasus besar. Tanya dia soal proyek bayangan atau pernikahanmu yang hancur. 2 hari setelah badai hukum yang mengguncang segalanya, Pantai Anyer di Banten menyambut fajar dengan lembut, seperti pelukan alam yang memaafkan.
Ombak kecil bergulung pelan di pasir putih halus. Angin pagi membawa aroma garam laut bercampur bunga frangipani liar yang tumbuh di pinggir tebing. Tak ada kemewahan ballroom hotel atau pesta ratusan tamu, hanya lengkungan sederhana dari bambu dan kain putih yang dikaitkan dengan bunga melati segar, seperti yang sering dilakukan dalam pernikahan pantai Bali yang sederhana, di mana pasangan bertelanjang kaki dan biarkan ombak jadi saksi. Arya berdiri di depan cermin darurat di villa kecil yang mereka sewa. Gaun putih sederhana dari sutra tipis mengalir lembut di kakinya. Rambutnya digerai dengan mahkota bunga kecil. Tak ada berlian mahal. Hanya cincin emas polos yang Rayhan berikan malam sebelumnya. Simbol janji baru. Ia tatap bayangannya. Ingat pesan anonim tadi malam. Rahasia Alex soal proyek bayangan. Jantungnya sempat berdegup kencang. Tapi saat ia konfrontasi adiknya di telepon, Alex tertawa pelan. Itu jebakan terakhir Wijaya. Kak. Proyek bayangan adalah kasus lama yang aku tangani. Penipuan properti mirip mereka. Tapi aku yang menjatuhkannya. Mereka coba fitnah aku lewat hacker. Sudah KPK urus. Lega membanjiri Arya. Tak ada rahasia lagi. Hanya kejujuran yang tersisa. Di luar, Rayhan sudah menunggu di tepi pantai. Kemeja linen putihnya berkibar angin. Matanya penuh cahaya saat melihat Arya mendekat. Hanya segelintir orang hadir. Alex, berdiri tegak sebagai saksi dengan jas kasual, tersenyum bangga seperti adik yang menang perang. Ayah Arya, Pak Rahman, yang datang dari desa dengan kereta malam, wajahnya keriput tapi mata berbinar, dan dua sahabat dekat Rayhan yang setia sejak awal. Tak ada keluarga Wijaya. Mereka kini terperangkap dalam jerat hukum, aset disita. Reputasi hancur seperti istana pasir yang dilanda ombak. Upacara dimulai saat matahari naik. Sinar emas menyentuh air laut seperti berkah. Pendeta lokal, seorang pria tua dengan suara hangat, membacakan sumpah sederhana. Dalam kehadiran Tuhan dan alam semesta ini, janjikanlah kalian setia, saling lindung, dan bangun masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Rayhan ambil tangan Arya. Suaranya mantap meski bergetar emosi. Arya, 2 hari lalu, dunia kita runtuh. Tapi dari puing itu, aku temukan yang sebenarnya. Kamu, mitraku yang setara. Aku janji, tak ada lagi tekanan, tak ada rahasia. Kita bangun kerajaan kita sendiri, dari nol, tapi penuh cinta. Air mata Arya jatuh, tapi ia tersenyum. Ray, kamu ajari aku keberanian. Aku janji, kita hadapi badai bareng, seperti ombak ini, tak pernah berhenti, tapi selalu kembali ke pantai. Cincin saling tukar. Ciuman pertama sebagai suami istri bergema dengan tepuk tangan pelan dan deru ombak. Alex dekati kakaknya. Peluk erat. Kamu pantas ini, Kak? Senyum sombong Wijaya? Hilang selamanya. Ia bisik. Dan sumpahku dulu, lindungi kamu, masih berlaku. Selalu. Ayah Arya, dengan suara serak, tambah. Ibumu bangga, nak. Ini pernikahan sungguhan, bukan kontrak, tapi ikatan hati. Pesta sederhana mengikuti. Meja kayu panjang di pasir dengan hidangan lokal, nasi kuning, sate ayam, dan es kelapa segar. Seperti elopemen intim di pantai Canggu yang sering diceritakan di majalah pernikahan. Mereka tertawa, cerita masa lalu tanpa beban. Alex bercanda tentang bagaimana ia curi dokumen perjanjian dari server Wijaya. Rayhan akui betapa butanya ia dulu, dan ayah Arya bagikan kisah rumah kayu mereka yang penuh kasih. Tak ada gosip media. Berita pagi fokus pada Wijaya. Taipan Property dituntut 15 tahun penjara atas penipuan pajak dan pemalsuan. Aset disita, perusahaan dibubarkan, reputasi lenyap, konsekuensi hukum Indonesia yang tegas, di mana penggelapan pajak bisa rampas kekayaan dan hancurkan dinasti, seperti kasus-kasus serupa yang membuat pemerintah kehilangan miliaran rupiah pendapatan negara. 2 hari itu berlalu seperti mimpi. Pagi sidang, siang razia KPK, malam keputusan Rayhan untuk pernikahan sederhana. Kini, di bawah langit biru, Arya dan Rayhan berjalan telanjang kaki di tepi air. Ombak menyentuh kaki mereka seperti cuci dosa. Kita mulai dari mana sekarang? Tanya Arya, kepala bersandar di bahu Rayhan. Ia jawab, dari sini.
Aku ambil alih sisa bisnis yang bersih, proyek properti etis, mungkin bantu korban seperti Pak Suryo. Kamu desain logo baru, kita bangun perusahaan kecil di Bali, dekat pantai seperti ini. Arya tertawa. Dan Alex? Dia janji libur. Tapi pasti sibuk kasus baru. Alex bergabung. Angkat gelas jus jeruk. Sumpahku selamanya. Kak, tapi sekarang, aku cuma pengacara biasa. Untuk kalian. Mereka bersulang. Tawa bergema. Di kejauhan, kapal nelayan melintas. Simbol perjalanan baru. Keluarga Wijaya runtuh total. Tuan Wijaya ditahanan. Menghadapi tuntutan pidana di bawah UU KUP yang bisa rampas segalanya. Nyonya Wijaya, denda miliaran dan larangan bisnis seumur hidup. Senyum sombong mereka hilang, diganti kenyataan pahit. Uang tak selamanya lindungi dari hukum. Saat senja turun, mewarnai langit merah jingga, Arya dan Rehan duduk sendirian di pasir, tangan saling genggam. Pesan kekuatan keluarga dan keadilan. Tanya Rehan pelan. Arya angguk. Ya. Kita bukti, dari rumah kayu ke pantai ini, tak ada yang tak tergoyahkan kalau bersatu. Mereka cium lagi, ombak bernyanyi. Fajar baru bukan akhir, tapi awal, di mana cinta menang atas sombong, dan keadilan selamanya abadi.